Cerita diawali dengan menonton sebuah dermaga di Yokohama, Jepang ketika salah satu kontainer jatuh dan mengeluarkan gelondongan kayu yang merupakan kayu cendana merah alias kayu paling mahal di dunia. 木材が送り主もしもし届いたコンテナなんですがどうもその Para petugas segera melaporkan hal ini kepada seorang bos mafia yang tiada lain adalah pembeli dari kayu-kayu tersebut. Tiba-tiba saat mengetahui apakah ada seorang pria India yang masih hidup di dalam itu, padahal perjalanan dari India ke Jepang itu membutuhkan waktu 1 bulan alias 30 hari, entah bagaimana pria ini adalah masih hidup. Si bos menyuruh anak buahnya untuk segera menggantung dan memastikan siapa pria India tersebut. 意味がねえ言葉わかるやつ ओए किधर गए तू Ya, inilah Puspa, jagoan kita semua yang sengaja datang ke Jepang hanya untuk menagih uang yang belum ditransfer, di mana si bos yang merasa menang banyak dan kampung halaman pun memilih untuk melawan tanpa tahu jika seorang Puspa memiliki fokus, komitmen, dan tekad kuat yang tidak mudah dipatahkan oleh para barudak-barudak Wadeden. Puspa saat ini dia menyamar menjadi salah satu kuli untuk mengetahui di mana lokasi anak buah Puspa menebang dan memuat kayu cendana merahnya. Sehingga ketika lokasi sudah didapat, Banwar Singh langsung menelpon anak buahnya dan melakukan penangkapan terhadap semua kuli yang ada di TKP. Sebanyak 230 kuli langsung digelandang ke kantor polisi, salah satunya kuli yang diketahui akan melangsungkan pernikahan tepat pada malam hari ini, sehingga Puspa dan beberapa pasukan setia pun langsung meluncur untuk membebaskan si kuli yang akan menikah tersebut. Layaknya ayam sayur yang digoreng make endog dadakan, semua polisi pun dibuat kicep saat Puspa membuat aturan sendiri dengan mengeluarkan si pemuda yang akan menikah tersebut, di mana Puspa marah saat menyadari ada bekas luka pada tubuh si pemuda yang ternyata Puspa lakukan ketika ia menyuruh semua inspektur polisi untuk pensiun dini dengan akan dibayar full gaji sisa masa bakti mereka, termasuk tunjangan dan uang suap tek-tek bengek lainnya, sehingga ketika beberapa hari setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan pribadi Puspa yang sudah menikah dengan wanita pujaannya yang bernama Sri Pali. Kebetulan juga hari ini kota mereka kedatangan tamu menghormati pemerintahan, yaitu Bapak Kepala Menteri yang juga sempat dipasok dana partainya oleh Puspa, sehingga beliau datang Puspa untuk datang sebagai salah satu tamu yang hadir pada acara tersebut. Sendiri Puspa ditemani oleh Sidapa alias ketua DPR yang menjadi dalang di balik sindikat bisnis penyeludupan kayu cendana merah ini, di mana saat sesi foto bersama, Puspa mendapati sikap tak menyenangkan ditolak olehnya saat mau foto bareng karena tidak bisa memenuhi permintaan Sri Pali, yaitu ada Sri Pali istri yang berpesan agar bisa foto bareng Kepala Menteri. Sehingga lagi Puspa dengan aturannya pun mengutarakan sebuah ide untuk menjadikan Sidapa sebagai Kepala Menteri baru yang menggantikan si sombong yang bangkar wara tersebut. क्या हुआ सर इसके साथ फोटो लेना पार्टी अच्छी क्यों ना हो हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे Saat ditanya berapa biaya yang Dapa perlu untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Menteri, si Dapa pun menjawab, minimal kita punya modal 2 miliar lebih untuk berbagai keperluan seperti kampanye sogok menyogok dan serangan pajar yang dan lain-lainnya. Di mana Puspa langsung menawarkan uang sebesar 1 triliun lebih untuk si Dapa menjadikan dirinya sebagai Kepala Menteri yang baru. 100 करोड़
Sebagai langkah awal percalonan diri, Sidapa pun menemui ketua partai untuk meminta dukungan atas support awalnya. Dia menolak setelah mengetahui sosok Puspa di belakang Sidapa. Namun ketika Puspa memberikan hadiah berupa sopa berisi cuan gepokan, si ketua partai pun akhirnya mengiyakan dan akan mendukung penuh Sidapa. नहीं समझने का मामू Untuk mengganti semua uang sindikat yang sudah dipakai sogok menyogok sana sini, Puspa mau tidak mau harus menaikkan harga jual kayu cendananya agar bisa mendapat untung lebih. Saya menemui seorang distributor internasional untuk membuat kesepakatan dalam jumlah yang sangat besar. फोन करती ना तो वो भेजती फोन कर लेना चाहिए सिर्फ 10 टन मांग के दे टन नहीं देगी आई नो ऑल द हेलो Tak buang waktu, Puspa langsung menghubungi semua anggota sindikat penyeludup untuk mengarahkan seluruh angkuhannya untuk mendapatkan stok sesuai yang dibutuhkan. Di mana Puspa benar-benar sudah seperti penguasa tertinggi ketika ia membeli stasiun, truk-truk besar, orang-orang dan segala yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. काका वो बोल रहा है ना लेके आए रहा है ए बिच्चा रेड्डी से पुष्पा अचानक इतना माल क्यों चाहिए Kabar tentang proyek besar ini pun sampai ke telinga Banwarsing yang langsung mencegat satu anggota sindikat yang sedang dalam pengiriman. Ia sengkoyong-koyong membakar semua truk tersebut dan menjatuhkan si anggota sindikat dari atas jembatan dengan kematian. Salah satu anggota sindikat pun menjadi momok menakutkan. Untung para anggota sindikat lain yang masih hidup, mereka jadi takut akan risiko kehilangan nyawa. Andai kata terus mengikuti Puspa, hal ini sepertinya oleh Sidapa yang langsung sadar jika kejadian ini pasti ada Banwarsing. Sehingga tanpa batas waktu Didapa segera meluncur ke kantor untuk menemuinya. Pada intinya Dapa meminta Banwarsing dan Puspa berdamai. Jika kalau Banwarsing masih malu atas kejadian ditelanjangi pada momen di film yang pertama, maka si Dapa langsung menelanjangi dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah masalah yang besar. सबसे बड़ी वेश्या Meskipun Sidapa sudah bebulucun, Banwarsing tetap tidak mau berdamai dengan Puspa, kecuali Puspa mau meminta maaf secara langsung di hadapan semua orang. Baru Banwarsing mau berdamai dan tidak akan mengganggu pengiriman kayu yang sedang berlangsung-langsung. केक करया जाए ताकि हमारे अंदर की Ia yang sudah menegakkan minuman keras pun untuk memutar balik dan memberikan sedikit pelajaran kepada si Banwarsing tersebut. Puspa dan Banwarsing akhirnya untuk membuat satu. Jikalau Banwarsing berhasil menyita kayu cendana merah, walaupun hanya satu balok saja, maka Puspa siap mundur dari jabatannya dan kembali menjadi kuli. Akan tetapi, jika Banwarsing gagal, maka ia harus pindah tugas ke kota lain. चलो बोल दिया Keesokan malamnya, Banwarsing langsung berkoordinasi dengan pasukan dari kantor pusat untuk memblokir jembatan yang biasa dilalui oleh truk yang setelah berjam-jam menunggu. Banwarsing akhirnya sadar jika Puspa tidak menggunakan jalur konvensional untuk mengangkut, akan tetapi पानी में गिरने की आवाज पत्थरों का सर उससे टकरा गई ya, rombongan Puspa menggunakan jalur sungai yang sedang saat untuk bisa sampai di lokasi yang dituju, di mana Banwarsing dan pasukan yang mengetahui hal itu pun langsung melakukan pencahayaan. Namun Puspa sudah menyiapkan dua rencana untuk melakukan pencegahan, yaitu rombongan gajah untuk menghalangi jalan dan petugas kemacetan yang sudah disuap untuk mengalirkan air. 4 km lagi menuju lokasi yang dituju, Banwarsing tentu tidak akan berhenti secepat itu. Ia turun dari mobilnya dan berlari menggunakan jalur alternatif yang tepat saat Banwarsing sudah sampai di jalan.
akan dilalui truk, ada warga yang sedang melakukan perjalanan yang menggunakan kereta kuda dan memanfaatkan mereka untuk mencegah truk-truk tersebut. Banwar Singh berhasil menyita semua kayu milik Puspa dan melakukan wawancara kecil dengan para wartawan. Namun naasnya yang ia tidak sadari adalah semua kayu-kayu tersebut ternyata adalah kayu jenis Sandra alias kayu yang mirip cendana, tapi hanya berwarna merah di bagian luarnya saja. Lantas di manakah kayu cendana yang asli itu? जैसे कि तू और मेरा पति सिर्फ दिखने में मन जैसा है, असल में है नहीं। Saat mengetahui jika Puspa sudah berhasil mengirim semua kayu cendana merah ke lokasi di mana kereta sapi yang Banwar Singh temui malam ternyata adalah rencana utama dari Puspa semua. सर बोल रहा है वो मन ने फूल के Beberapa hari setelah kejadian itu, tepat saat ada perayaan besar, Sri Pali istri dari Puspa diketahui sedang hamil dan itu cukup menggoncang perasaan hati seorang Puspa yang merasa haru sekaligus bahagia, di mana pada saat yang sama keponakan Puspa yang bernama Kajol pun diganggu oleh beberapa pemuda yang berdandan sesuai acara perayaan, yang tepat saat mereka akan melakukan tindakan tidak senonoh kepada si Kajol, tiba-tiba di depan semua orang, Puspa yang sudah berdandan seperti dewa pun menghajar semua pemuda berandalan tersebut, dan inilah yang akan terjadi. Singkat cerita, si dapat terpilih menjadi kepala menteri yang menguasai hampir 29 negara bagian di India tidak langsung pergi ke kantor barunya atau menemui masyarakat untuk menerima ucapan selamat. Si dapat sampai Puspa di rumahnya untuk memenuhi keinginan Sri Pali yang ingin foto bersama dengan kepala menterinya. ये क्या है पुष्पा साफ दिख रहा है वो सन रहा है Puspa kembali diterpa musibah saat Kajol keponakannya dibawa oleh pemuda berandalannya waktu itu, dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si pemuda beramalan yang sudah menculik Kajol ternyata adalah keponakan si ketua partai yang bernama Buga. Ia diketahui memang sangat badug alias bader alias nakal, hobinya berjudi, main perempuan. Baru-baru ini ia keluar dari penjara akibat kasus iclik terhadap wanita atau pemerkosaan, sehingga tidak heran jika kelakuannya hampir mirip seperti binatang. Meski begitu, Buga adalah ahli waris terakhir dari keluarga yang besar ini. Dalam momen ini, Puspa benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa melihat keponakannya ditelanjangi. Namun ketika para preman ini sedang bahagia dan kesabaran Puspa sudah benar-benar habis, लड़की किधर है अरे नहीं मतलब इधर गोली चली आवाज अभी तो हवा में गोली